Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Husna Oktavia dari KPI 5B. Di sini saya akan menjawab soal UTS Etika Dakwah dari Ibu Dr. Umi Halwati SSI MAG. Jawaban yang pertama ada tentang pengertian dan ruang lingkup etika dakwah. Pengertian etika dakwah secara bahasa, etika berasal dari bahasa Yunani, ethos yang berarti adat istiadat, kebiasaan atau karakter. Dakwah berasal dari kata kerja da'ayadu, dakwatan yang berarti menyeru atau mengajak. Dan selanjutnya secara istilah, etika dakwah adalah ilmu yang mempelajari tentang nilai-nilai moral dan norma-norma yang mengatur perilaku seorang dai dalam menyampaikan dakwah. Lalu ada ruang lingkup etika dakwah, meliputi seluruh aspek dakwah mulai dari niat, cara penyampaian hingga dampak yang ditimbulkan. Ruang lingkupnya sangat luas, mencakup etika dalam berinteraksi dalam sesama, etika dalam menyampaikan pesan, etika dalam berorganisasi, dan sebagainya. Jawaban yang kedua adalah mengenai landasan etika dakwah. Yang pertama ada landasan teologis, yang mana ciptaan Allah yang paling dicintai adalah orang-orang yang beriman dan yang paling sempurna imannya, paling baik akhlaknya. Dan jika yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, maka yang paling cinta kepadanya adalah yang paling baik akhlaknya. Seperti pada Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Lalu yang kedua ada landasan filosofis. Filosofi etika menunjukkan bahwa manusia perlu beretika karena mereka adalah makhluk berakal yang harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Menurut Immanuel Kant, moralitas adalah keunggulan manusia yang membedakan dari makhluk lain dan menjadi dasar nilai dalam ilmu dakwah sebagai bagian aksiologi yang mengkaji nilai dan norma dakwah. Lalu yang kedua adalah landasan historis. Etika dalam dakwah melalui diakui secara normal sejak tahun 2003. Dan telah menjadi bagian dari kurikulum Fakultas Dakwah. Etika dakwah meliputi pedoman nilai dan norma dalam penyampaian dakwah. Lalu yang keempat ada landasan sosiologis. Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan etika dalam berinteraksi dalam sesama. Hidup bersama memerlukan moral dan kebudayaan yang tumbuh dari interaksi sosial, menjadikan etika sebagai prinsip esensial dalam kehidupan dan dakwah. Lalu jawaban yang ketiga ada tentang pendekatan dan teori dakwah. Yang pertama ada pendekatan dakwah etis. Dakwah etis menekankan nilai-nilai moral dan kebenaran yang berasal dari Al-Quran, hadis, serta interpretasi ulama. Ini mengajak pelaku dakwah untuk menampilkan sikap yang bijaksana dan berbudi luhur dalam interaksi dakwah. Lalu ada konsep nilai etis dalam dakwah, yang mana di dalamnya ada dakwah bil hikmah yang menyampaikan dengan bijak dan memberikan keteladanan sesuai dengan keadaan sosial dan psikologis audiens. Lalu ada dakwah bil mau'idhah hasanah yang menggunakan tutur kata lembut dan menghindari kritik yang menyakiti hati, tapi mengedepankan sikap simpatik. Lalu ada dakwah bil mujadalah yang mana berdebat secara santun tanpa merendahkan, hanya untuk mencari kebenaran bukan kemenangan. Lalu ada contoh etika dalam Sirah Nabawiyah. Rasulullah memberikan contoh bagaimana merespon kemungkaran, mulai dari cara bicara lembut hingga ketegasan bila diperlukan, untuk mengembalikan pelaku ke jalan kebenaran. Lalu yang selanjutnya ada nilai etika menurut ulama, yaitu menurut Yusuf Qadarwi yang mengutamakan pencegahan kerusakan daripada manfaat serta memilih bahaya yang lebih ringan jika terpaksa memilih. Lalu Ibnu Miskawai, etika sebagai kebiasaan jiwa dalam melakukan tindakan tanpa pemikiran yang mendalam, menghasilkan akhlak yang baik melalui pembiasaan dan latihan. Lalu jawaban yang keempat ada tentang norma, uruf, dan landasan dalam Al-Quran. Yang pertama ada pengertian norma. Norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu fungsi norma adalah sebagai panduan dalam menjaga ketertiban dan etika dalam interaksi sosial. Jenis-jenis norma ada norma agama, norma hukum, yang dimana kalau norma agama itu berdasarkan ajaran agama dan bersifat mutlak, contohnya melaksanakan rukun iman dan rukun Islam. Jika norma hukum, aturan yang berlaku secara nasional maupun internasional untuk menjaga ketertiban, contohnya itu tidak mencuri, wajib membayar pajak. Lalu ada norma keasusilaan yang mana berdasarkan hati nurani, menentukan baik dan buruk, contohnya menghormati hak orang lain, tidak melakukan pelecehan. Lalu yang terakhir ada norma kesopanan. Norma kesopanan ini terkait tingkah laku dalam masyarakat. Contohnya tuh kayak mengucapkan terima kasih, meminta maaf saat salah.
Lalu pengertian uruf sendiri, uruf berasal dari kata arofa yang berarti suatu yang dikenal atau biasa dilakukan oleh masyarakat. Secara terminologi, uruf adalah kebiasaan yang baik dan sudah populer di masyarakat. Dalam penggunaan uruf sendiri terdapat dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 199 yang artinya jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Lalu ada syarat uruf sebagai landasan hukum. Uruf dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum Islam jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, tidak bertentangan dengan syariah. Yang kedua, tidak menyebabkan kerusakan atau menghilangkan manfaat. Yang ketiga, berlaku umum di kalangan kaum muslim. Yang keempat, tidak berlaku dalam ibadah mahdoh. Yang kelima, sudah menjadi kebiasaan masyarakat saat dijadikan patokan hukum. Dan ada macam-macam urf. Yang pertama, berdasarkan objek. Urf lafzi, kebiasaan menggunakan istilah tertentu. Contohnya menyebut daging untuk daging sapi. Lalu ada urf amali, yang mana kebiasaan dalam perbuatan atau muamalah. Contohnya libur kerja mingguan. Lalu yang kedua ada berdasarkan cakupan. Urf am atau kebiasaan yang berlaku umum. Contoh ada pengibaran bendera setengah tiang. Lalu ada uruf khas, kebiasaan yang berlaku khusus di tempat atau waktu tertentu. Contohnya halal bihalal saat Idul Fitri. Lalu yang ketiga berdasarkan keabsahan. Yang pertama ada urf sohih, kebiasaan yang baik dan sesuai syariah. Contohnya menunda membawa istri pindah rumah sampai mahar diterima. Lalu ada urf fasid, yang mana kebiasaan yang tidak sesuai syariah. Contohnya penyajian minuman keras dalam pesta pernikahan. Jawaban yang kelima ada tentang akhlak dai dalam Al-Quran dan penampilan dai. Akhlak seorang dai dalam Al-Quran mencakup berbagai sifat dan perilaku yang harus dimiliki untuk mencerminkan ajaran Islam dengan baik. Lalu di sini ada 5 akhlak dai yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama ada konsisten antara perkataan dan perbuatan. Dalam surat As-Sof ayat 2-3 yang memiliki arti, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Di sini seorang dai harus menyelaraskan antara apa yang disampaikan dan apa yang dilakukan untuk menunjukkan integritas dan kejujuran. Lalu yang kedua ada lemah lembut dan pemaaf yang ada pada surah Ali Imran ayat 159 yang memiliki arti, maka berkat rahmat Allah engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Dari akhlak ini, penting bagi dai untuk mendekati umat dengan sikap ramah, sabar, dan pemaaf. Lalu yang ketiga ada rendah hati, yang mana ada pada surah Al-Furqan ayat 63 yang memiliki arti, dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Nah di sini dai harus memiliki sikap tawadu, yaitu rendah hati, tidak sombong, dan mampu bersikap bijak saat menghadapi ejekan atau provokasi. Lalu yang kelima ada mengajak dengan bijak dan nasihat yang baik. Ada pada surah An-Nahl ayat 125 yang mana memiliki arti serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Nah di sini dai harus menyampaikan dakwah dengan hikmah, menggunakan nasihat yang baik, serta mendekati orang lain dengan bijaksana dan sabar. Lalu yang kelima ada sabar dan tabah dalam menghadapi tantangan. Ada pada surah Al-Ahqaf ayat 35 yang memiliki arti, maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar. Kesabaran adalah kunci dalam dakwah, terutama ketika menghadapi tantangan perlawanan atau rintangan dari orang-orang yang menolak dakwah. Kelima akhlak ini menunjukkan betapa pentingnya karakter dan perilaku yang baik dalam diri seorang dai.
Yang selanjutnya ada tentang konsep penampilan dai, yang mana penampilan seorang dai mencakup dua aspek utama. Yang pertama ada penampilan luar atau fisik, termasuk pakaian, karakteristik fisik, dan penampilan yang rapi serta menarik. Dai perlu merawat fisik melalui olahraga teratur, menjaga pola makan, dan memilih busana yang rapi serta sesuai. Hal ini bertujuan agar mad'u atau audiens merasa tertarik dan bersemangat dalam mendengarkan dakwah. Lalu selanjutnya ada penampilan dalam atau kepribadian, yang menunjukkan sifat-sifat yang muncul ketika berhubungan dengan orang lain, seperti keramah tamahan, kemampuan beradaptasi, dan sopan santun. Lalu yang kedua ada pentingnya penampilan dalam dakwah, yang mana keterpaduan penampilan luar dan dalam. Keberhasilan dakwah seorang dai tidak hanya bergantung pada kemampuan berbicara, tetapi juga pada keseluruhan penampilan. Jiwa manusia cenderung menyukai hal-hal yang indah dan baik, sehingga penampilan fisik yang terawat dan kepribadian yang baik sangat berpengaruh dalam menarik perhatian pendengar. Lalu ada merawat diri. Dai dianjurkan untuk merawat fisik, menjaga postur tubuh, mengatur pola makan, dan memakai busana yang rapih dari kepala hingga kaki. Yang mana penampilan yang menarik secara visual dapat meningkatkan daya tarik tersendiri untuk audiens serta pendengar dakwah dan penerimaan pesan oleh mad'u. Lalu kepribadian yang baik akan membuat seseorang merasa nyaman dan tertarik pada dai. Jika seorang dai mampu menampilkan kepribadian yang baik secara lahir dan batin, hal ini akan meningkatkan efektivitas dakwah karena mad'u cenderung lebih terpengaruh oleh apa yang dilihat dibandingkan apa yang didengar.